Halo Sobat Payfast, apa kabarnya? Saya harap teman-teman Payfast masih sehat-sehat semua ya. Oke, pada hari ini saya akan membuat sebuah tutorial yang pasti akan membantu teman-teman dan sobat-sobat Payfast semua dalam mengatasi sebuah kendala. Teman-teman sobat Payfast pasti pernah mengalami sebuah kendala saat menggunakan aplikasi Payfast kan? Untuk itu, saya akan memperkenalkan sebuah menu atau sebuah fitur yang ada di aplikasi Payfast yang bisa membantu teman-teman dalam menggunakan aplikasi Payfast. Namanya adalah menu pusat bantuan. Gimana cara pakainya? Saya akan coba kasih tahu teman-teman satu persatu ya. Menu pusat bantuan ini adalah menu atau fitur yang dibuat oleh Payfast untuk membantu teman-teman saat mendapatkan sebuah kendala saat menggunakan aplikasi Payfast. Kira-kira analoginya seperti teman-teman punya alat P3K di rumah untuk pertolongan pertama. Nah, menu pusat bantuan ini cara kerjanya sama untuk membantu teman-teman mendapatkan informasi tentang sebuah kendala atau mendapatkan informasi tentang aplikasi Payfast itu sendiri supaya teman-teman atau sobat-sobat Payfast semua bisa lebih mengenal aplikasi Payfast itu sendiri, terutama saat teman-teman atau sobat Payfast semua mendapatkan sebuah kendala. Jadi gimana cara pakainya? Kita langsung praktekin aja ya. Pertama yang harus teman-teman lakuin adalah teman-teman bisa langsung masuk ke aplikasi Payfast-nya teman-teman. Gitu. Kita langsung masuk ke aplikasi Payfast. Oke. Nah, setelah teman-teman masuk ke aplikasi Payfast-nya, di bagian beranda teman-teman bisa pilih tab pemesanan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat berbagai macam transaksi yang sudah teman-teman lakuin. Tapi kita bukan berfokus ke transaksinya ya. Kita akan kita akan pergi ke bagian atas paling kanan. Tulisannya kecil, ada tulisan hubungi kami. Nah, di sini teman-teman langsung diarahkan ke menu pusat bantuan milik Payfast. Nah, di dalam sini teman-teman akan menemui 3 metode untuk pencarian informasi dan untuk mengatasi kendala yang teman-teman butuhkan. Ada 3 metode, yaitu dengan pencarian informasi di kotak pencarian. Yang kedua, teman-teman bisa lihat di transaksi terakhir, lewat transaksi terakhir. Metode yang ketiga adalah dengan kategori bantuan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama dulu ya, dengan metode cari informasi di bar atau kotak informasi ini. Misalnya kita punya masalah di pulsa. Nah, teman-teman bisa ketik pulsa di kotak isian pencarian ini. Kita cari, kita masukkan kata pulsa, dan kita bisa lihat ditemukan 25 artikel tentang pulsa. Nah, di sini teman-teman bisa dapetin banyak informasi tentang pulsa. Mulai dari informasi sampai kendala-kendala yang teman-teman atau sobat Payfast hadapi. Gitu. Misalnya kita pilih salah satu ya. Nah, misalnya yang ini, bagaimana jika transaksi pulsa gagal. Nah, di dalamnya adalah kita bisa lihat bagaimana jika transaksi pulsa gagal, yaitu pertanyaan kita tadi, dan di bawahnya kita bisa mendapatkan informasi ataupun step by step atau langkah-langkah untuk menghadapi bagaimana jika pulsa gagal. Itu adalah metode yang pertama. Misalnya, atau teman-teman mau cari tentang PLN misalnya, tentang pembayaran PLN. Di sini teman-teman udah bisa lihat ada 25 artikel di dalamnya. Teman-teman bisa pilih salah satu untuk mendapatkan informasi atau penanganan untuk masalahnya teman-teman. Oke, kita bergerak ke cara yang kedua, yaitu lewat transaksi terakhir. Jadi metode yang transaksi terakhir ini adalah dengan cara teman-teman melihat transaksi terakhir yang teman-teman punya kendala di dalamnya.
Dan dari transaksi terakhir itu, teman-teman bisa dapat informasi tentang kendala tersebut. Nah, misalnya saya punya beberapa pengisian pulsa yang refund. Nah, di sini kita mau lihat informasi yang bisa kita dapatkan dari pulsa yang refund ini. Nah, di sini teman-teman bisa pilih berdasarkan kendala yang teman-teman dapatkan. Misalnya nomornya salah, atau transaksi pulsanya gagal, kenapa pulsanya gagal, gitu. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu yang benar-benar sesuai sama kendala yang teman-teman hadapi. Misalnya, bagaimana jika transaksi pulsa gagal. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana jika pulsa gagal, dan di sini adalah step by step tentang pulsa gagal tersebut, atau informasi tentang pulsa gagal tersebut. Oke, selanjutnya kita bergerak ke kategori bantuan. Nah, di kategori bantuan ini teman-teman bisa lihat berbagai macam informasi berdasarkan kategorinya masing-masing. Ada kategori umum dan produk. Misalnya, teman-teman mau ganti nomor handphone. Misalnya nomor handphonenya rusak atau hilang, terus mau ganti nomor telepon. Teman-teman bisa bergerak ke menu ke akun. Nah, teman-teman bisa pilih di sini ada bagaimana jika mengganti nomor handphone yang terdaftar. Nah, kira-kira nanti teman-teman akan mendapatkan informasi bagaimana cara mengganti nomor handphone teman-teman yang mau diganti. Tuh. Dan teman-teman masih bisa lihat ada banyak berdasarkan produk. Misalnya saya mau tarik tunai, mau pinjam uang, masalah PDAM, semua informasinya sudah disediakan di sini. Dan selanjutnya, bagaimana jika teman-teman nggak mendapatkan jawaban teman-teman di menu bantuan ini? Oke, ada 3 cara sebenarnya untuk menghubungi atau bertanya ke CS. Pertama, yaitu lewat menu tiketing. Gimana caranya tiketing? Ya, caranya seperti ini. Dari beranda, teman-teman bisa ke menu pemesanan. Terus teman-teman bisa pilih hubungi kami tadi, seperti tadi. Kembali lagi ke yang tadi. Kemudian pilih transaksi terakhir. Dari transaksi terakhir ini, teman-teman bisa memilih transaksi yang teman-teman mau laporkan. Misalnya, bagaimana jika status pembelian berhasil namun pulsa tidak diterima. Nah, untuk itu, teman-teman bisa pilih tombol hubungi kami. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan kendala apa saja yang teman-teman hadapi. Bisa menceritakan secara detail ya di sini supaya CS-nya mengerti harus bagaimana. Harus sedetail mungkin ya. Jika sudah, teman-teman bisa masuk ke pilih gambar untuk memasukkan bukti struk dan atau screenshot transaksi dari yang teman-teman punya. Sini kita coba pilih ya. Nah, kita bisa memilih sebuah gambar yang di dalamnya adalah foto dari transaksi terakhir yang tadi saya mau laporkan. Kita klik lanjut. Dari sini kita bisa periksa apakah semuanya sudah benar yang kita isi. Detail masalahnya kalau bisa sudah diisi ya. Nah, ini adalah screenshot yang tadi saya ambil. Oke, jika sudah, teman-teman bisa klik kirim sekarang. Nah, di dalamnya teman-teman udah bisa dapat. Kebetulan tadi saya udah bikin sebelumnya, dan ini yang saya dapat dari CS. Jadi kalau bisa isi semuanya dengan jelas, diisi semua masalah dan kendalanya, nanti CS akan langsung daftar. Teman-teman CS akan langsung memberikan balasan, nggak langsung sih, biasanya akan menunggu beberapa saat sampai nanti akhirnya
dikerjakan oleh CS. Gitu kira-kira. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman bisa ketik pesan di sini gitu. Misalnya masalahnya kenapa, nanti CS akan tanya, terus teman-teman bisa melakukan chat live di sini. Gitu kira-kira. Itu metode pertama untuk tiketing. Setelah itu, seperti kita ketahui, teman-teman bisa langsung melaporkan dengan cara kirim email ke cs@payfast.com. Dan teman-teman juga bisa telepon ke call center Payfast di 021 50 11 2000. Baiklah, sekian dulu tutorial menu pusat bantuan Payfast kali ini. Jika teman-teman telah menghubungi CS Payfast kami, mohon bantuannya untuk mohon bersabar dan menunggu dan mencoba untuk tetap tenang. Karena CS kami pasti akan menangani setiap laporan yang Sobat Payfast telah laporkan. Jadi, kami mohon kesabaran dan pengertian Sobat Payfast semua. Terima kasih atas perhatiannya Sobat Payfast selama ini. Terus semangat, tetap sehat untuk membuat segalanya jadi mungkin dengan Payfast. Dadah, terima kasih.